Apa kabar? Semoga pandemi sehat selalu ya. Sorry lama bikin videonya karena ya anything. Hari ini saya mau sharing tentang beberapa ikon Bunda Maria, ikon-ikon yang saya lebih fokus ke penampakan ya, karena ada beberapa yang dari lukisan kayak yang Da Vinci dan lain-lain saya tidak bahas itu karena saya mau ke ikon-ikon yang mengenai penampakan Bunda Maria yang selanjutnya nanti kita akan bikin videonya tersendiri. Oke? Yang pertama yang paling terkenal tentu saja dari Lourdes. Ini patungnya. Ciri-ciri khasnya yang perlu diketahui mengenai Maria dari Lourdes yaitu selendang warna biru muda. Bunda Maria ini selalu diidentifikasikan dengan biru muda, dan tangan berdoa ada rosario yang nanti dia pakai untuk berdoa bersama Santa Bernadette, lalu kerudung warna putih, dan yang paling penting ciri utamanya adalah air, mata air yang nanti akan timbul di Lourdes sana. Ini tapi mata air ini bawa kadang bisa berbeda-beda, ada yang bola dunia, ada yang kemarin saya pernah lihat ada yang gambarnya ular, bola dunia dan ular, ada juga yang macam-macam bawahnya, ada juga yang nggak ada. Tapi yang menjadi ciri khas adalah selendang biru ini. Selendang ini nggak bisa dikalahin lah. Ini ciri khasnya dari Lourdes. Dan yang kedua, saya mau nanya dulu, tahu nggak nih penampakan Bunda Maria terdekat dari Indonesia itu dari mana? Ada di mana lebih tepatnya? Ya, dari Vietnam. Ini gambar patung Maria dari Vietnam. Dia tepatnya di satu kota namanya Lavang, dan itu ada kisahnya sendirilah. Dan ini Vietnam dengan baju ciri khasnya Vietnam, dan ini cantik banget. Bunda Marianya Asia banget dengan membawa Yesus, bayi Yesus ya. Dan ini awan. Ini patung ini, ikon ini diambil dari gereja yang ada di Lavang yang sekarang menjadi Basilika Minor. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jangan lupa ya, semua ikon-ikon ini, Maria-Maria seperti ini, itu tuh ada maknanya tersendiri di belakang. Jadi tidak sembarangan dibikin, dan ini dari penampakan. Tapi juga ada yang dari lukisan, misalnya Da Vinci. Nah itu dia kan berimajinasi gitu ya. Cuma kalau yang ini, yang penampakan-penampakan ini dari orang yang melihat langsung lalu digambarkan dan jadinya seperti ini. Selain itu ada lagi Maria dari Prancis lagi, yaitu Maria Medali Wasiat. Ini sedikit yang tahu sepertinya di Indonesia, karena saya sering nanya-nanya sama beberapa orang. Medali Wasiat sepertinya nggak tahu gitu ya. Tapi saya juga nggak menyalahkan, karena Katolik sangat hati-hati sekali untuk masalah barang-barang keagamaan rohani seperti ini. Dikhawatirkan nantinya menjurus ke berhala. Ini namanya disebut sakramentali di bahasa Katolik. Ada ini dua sisi. Medali wasiat itu ada dua sisi. Sisi ini belakangnya, sisi belakang seperti ini. Kemudian sisi depannya ini Maria seperti ini dengan tangan yang terbuka ke bawah. Jadi tuh saya ada kalung, sebentar saya kasih lihat. Seperti ini depannya. Jadi ada Marianya ke bawah, itu namanya Maria mencurahkan berkat. Ada juga yang bilang seperti itu. Dan ini terjadinya ada di Perancis, Katarina Labon, seorang suster yang mana Bunda Maria menampakkan diri kepadanya. Lalu di sana dia meminta suster untuk dibuatkan medali ini sebanyak-banyaknya dan disebarkan ke seluruh dunia. Dan dari medali ini pun banyak sekali terjadi mujizat. Tapi sekali lagi, hati-hati karena nanti takutnya jadi berhala. Selesai dari Prancis, kita ke Fatima. Saya juga gak ada patungnya, jadi saya ngambil dari buku-buku ya. Nanti kalau mau lebih jelas gambar-gambarnya bisa lagi nyari di Google. Banyak sekali gambar-gambar, apalagi Maria Fatima terkenal sekali. Saya mau ini juga Fatima, ini dari buku Ave Maria. Saya ngambil yang ini karena ini lebih jelas, dan saya mau poinnya adalah ciri khas dari Maria Fatima. Tangannya terlungkup berdoa lagi seperti biasa. Kemudian ini mahkota. Yang paling penting adalah mahkotanya. Mahkotanya ini nanti ada cerita, yaitu di mana kepala peluru yang mengenai Paus terdahulu Yohanes Paulus II
itu dipersembahkan sama John Paul di dalam mahkotanya ini. Jadi kalau saat ini kita ke Fatima sekarang, ya kalau mau dikeker-keker gitu ya, ada peluru di dalam sininya. Nah, itu ada terkait dengan rahasia Fatima sih sebenarnya. Ada 3 rahasianya, yang mana yang ketiga ini baru 2000-an ini dibuka ke publik, dan itu pun ada rumor yang mengatakan masih ada yang tutup-tutupi sama Vatikan karena isinya terlalu berbahaya, tanda kutip. Nanti kita bahas. Tapi Fatima sudah banyak yang bahas, saya jadi agak kurang tertarik untuk bahas Fatima lagi karena terlalu banyak yang bahas. Dan ini Fatima banyak sekali ragamnya ya, karena Bunda Fatima ini 6 kali ketemunya, menemui ada 6 bulan berturut-turut kan. Setiap tanggal 13 dari bulan Maret sampai Oktober itu menemui Suster Lucia dan adik-adiknya. Tapi yang jadi ciri khas selalu putih, tangan terlungkup, mahkota. Ini yang paling utama dari Fatima. Juga ada yang seperti ini, kerudungnya berbeda lagi, tapi tetap ada mahkota putih dan berdoa. Ini ciri khas dari Maria Fatima. Lalu saya mau cerita mengenai Karmel. Sering dengar pertapaan Karmel, Maria Bunda Karmel ya. Nah, itu lebih tepatnya sih saya mau bicara mengenai skapulir coklat. Nah, ini Maria Karmel tuh terkenal dengan skapulir coklatnya ini. Ceritanya, ringkasnya adalah Maria merasa sangat senang dengan sekelompok orang yang bertapa di Gunung Karmel yang ada di Holy Land. Lalu dia menampakkan diri kepada Simon Stock. Ini ada gambarnya ya, seperti ini kira-kira. Jadi dia menerima skapulirnya dari Bunda Maria. Lalu awalnya dikasih untuk hanya yang berdevosi di Karmel, tapi kemudian disebarluaskan terutama di saat Perang Dunia. Nah, ini yang penting, karena pas Perang Dunia ini ada yang skapulirnya kain seperti ini, ada juga yang medali. Nah, yang medali ini digabungkan dengan rosario. Jadi ada beberapa yang kalau lihat nanti di Google juga ada lagi, dia rosario seperti biasa, cuma ada seperti ini kecil di dalam rosarionya, dan warnanya coklat yang pasti. Warna coklat adalah lambang Maria Bunda Karmel. Ini skapulir itu dipakainya, ini agak rusak, jadi dipakainya dikalungkan begini, depan dan belakang. Jadi ada depan dan ada belakangnya. Karena di Indonesia ini kan musimnya tropis nih, jadi manusianya di sini orang-orangnya kan pakai bajunya cuma satu. Kalau di luar itu pakai bajunya berlapis-lapis. Jadi ini pakaiannya skapulirnya dipakai di dalam, lapisan dalam baju, nggak kelihatan. Tapi karena di Indonesia ya jarang ada yang pakai, dan lebih banyak ke medalinya. Cuma yang saya baca, kalau dari medalinya itu belum ada mujizatnya langsung. Tapi kalau dari skapulirnya yang berrumput kain, nah itu tuh wah, banyak sekali mujizatnya. Dan ini nggak sembarangan. Jadi ada beberapa syarat dan lain-lainnya yang berdevosi khusus sama Maria Bunda Karmel. Itu boleh nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Itu menarik banget. Saya sampai wow, amazed. Ternyata ada apalagi ya, yang saya punya gambar-gambarnya itu doang saat ini. Tapi kalau ada masukan boleh. Yang selain ini ikon-ikon yang menarik dari penampakan, kembali lagi saya fokus ke penampakannya ya. Yang paling utama dari semua penampakan Bunda Maria yaitu pasti ada pesan-pesan. Kayak misalnya Maria di Lavang. Maria di Lavang ini dia mau menguatkan para orang percaya yang kabur, yang bersembunyi di atas gunung, dan di sana mereka kekurangan makan. Jadinya selain menghibur dan menguatkan, Bunda Maria juga memberitahu ada satu jenis daun-daunan yang bisa dimakan, juga sebagai obat. Lagi hanya sakramentali dan tidak boleh dibuat berhala. Ini hanyalah ikon, ini hanyalah patung biasa yang menguatkan tetap iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kenapa saya sebagai Katolik, saya pribadi sangat tertarik belajar mengenai Bunda Maria, karena menurut saya pribadi lagi ya, karena Maria ini adalah kita manusia yang lahir dari Adam dan Hawa dengan segala
dosa bawaan. Lalu ini adalah role model bagaimana menjadi seorang Katolik dan percaya yang sebenarnya kalau menurut saya. Jadi harus baca-baca tentang pengalaman hidupnya, dan penampakannya itu juga banyak misterius-misterius gitu sih, cerita-cerita menarik sebenarnya di situ. Di balik penampakan itu nanti setelah baca banyak ini, saya mendapat satu benang merah yang ternyata ini yang dulu dia menampakkan diri di sini, ini maksudnya, dan sebaliknya. Jadi maju mundur alurnya. Yang paling menarik tentu Fatima, nggak bisa dipungkiri karena itu disaksikan sendiri waktu 13 Oktober itu sama banyak orang mujizatnya. Jadi ya saya baca di YouTube, nonton di YouTube dan baca di Google juga sudah banyak yang bahas tentang Fatima. Jadi saya agak kurang, apalagi yang mau dibahas gitu, sudah semuanya. Tapi kalau kalian tertarik boleh nanti di komen aja yang mana yang jadi prioritas. Mau yang Lourdes, Lafang, atau medali wasiat nih. Medali wasiat bahkan ada bukunya, nanti saya bisa ringkasin kalau memang kalian semua tertarik. Atau Bunda Karmel, wah itu juga menarik sekali, apalagi Bunda Karmel ya sebenarnya. Makanya saya juga sampai beli skapulirnya. Itu ada banyak mujizat terjadi dari skapulir ini, nggak sembarang skapulir ya, meskipun nggak boleh berhala juga ya, ingat nggak boleh berhala. Lalu apalagi ya, itu aja untuk sementara. Jika memang ada yang ingin masukan, silakan di komen. Terima kasih dan Happy New Year.